Jadi mungkin ada teman-teman, ada pertanyaan, itu ditahan dulu. Nanti kita akan bahas nanti pada sesi pertanyaan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Mas Ade, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas Ade. Ya, terima kasih Mas Aulia Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati mungkin di sini Bapak atau Ibu Sekretaris ya KPU Aceh Besar, maupun saya lihat di sini juga pesertanya mungkin di luar Aceh Besar juga ada ya. Teman-teman, saya lihat ada teman-teman dari Jambi, ada juga dari Samarinda, ada dari beberapa daerah yang ikut bergabung, ada juga dari Sumatera Selatan ya, ikut bergabung pada acara hari ini kita ya terkait dengan sosialisasi penilaian angka kredit di semester 1 tahun 2021. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Ade Putra di Biro Keuangan BUMN. Untuk sekarang saya di bagian akuntansi dan pelaporan keuangan. Ya, momen kali ini ya terkait dengan batas waktu untuk kita menyampaikan usulan ke pejabat pengusul paling lambat tanggal 7 Juli. Di sini mungkin Mas Aulia Vicky mempunyai inisiatif ya. Hari Jumat kemarin nih webinarnya sedikit saya juga kaget juga nih mau diadakan yang sifatnya mendadak gitu kan. Walaupun kondisi saya sekarang sebenarnya lagi WFH nih, lagi di rumah. Jadi mungkin mohon maaf juga kalau ada sedikit suara karena ada anak-anak kecil, jadi sedikit terganggu. Tapi kita coba ini kan. Saya ada menyiapkan sedikit bahan slide untuk pemaparan yang saya juga mengambil dari beberapa referensi dan pemaparan yang pernah disampaikan juga oleh teman-teman Kementerian Keuangan dari DSP terutama yang membidangi jabatan fungsional APK APBN maupun APK APBN. Mungkin saya share screen ya. Oh, ini masih belum bisa share screen atau mungkin materinya bisa ditayang dari sana Mas Aulia Vicky. Soalnya kan posisinya ini ya. Boleh Mas, kita tayang dari sini saja Mas. Ya, di screen dari sana saja nggak apa-apa. Ya, mungkin kita ini kan dulu terkait dengan penilaian angka kredit ya. Ya, next. Ya, jadi untuk Bapak Ibu untuk penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional peranata keuangan APBN maupun analis pengelolaan keuangan APBN itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Nah, ini adalah kesempatan pertama di tahun 2021. Penilaiannya itu dilaksanakan bulan Juli dengan ring waktu dari usulan dari atasan langsung ke pejabat pengusul itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juli. Nah, nanti yang untuk semester 2 itu dilaksanakan di bulan Januari. Tanggalnya juga sama sampai dengan tanggal 7. Nah, nanti terkait dengan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit itu disampaikan kepada pejabat pengusul melalui atasan langsung atau minimal pejabat pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha. Mungkin dilanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya masing-masing pejabat fungsional baik peranata keuangan APBN maupun APK APBN terkait dengan target angka kredit per tahun. Nah, target ini sudah ditetapkan dari beberapa regulasi yang menjadi dasar adanya jabatan fungsional ini, baik dari Permentan 53 maupun 54 tahun 2018, kemudian di peraturan BKN nomor 18 dan 19 tahun 2019, kemudian di peraturan Menteri Keuangan nomor 150 dan 151 tahun 2019, dan terkait dengan penilaian itu dijelaskan lebih detail itu pada peraturan Dirjen Perbendaraan yaitu per 26 tahun 2020 yang terbit di bulan Desember akhir tahun kemarin. Nah, masing-masing jenjang itu memiliki target yang berbeda ya.
untuk jenjang Pranata yang terampil itu punya target 5 angka kredit, untuk jenjang mahir 5 dan penyelia 25. Nah, untuk analis pengelolaan keuangan APBN atau APK APBN juga memiliki target untuk jenjang ahli pertama itu 12,5, 25 untuk jenjang ahli muda, dan 37,5 untuk ahli madya. Ya, lanjut. Bisa dilanjut, next. Ya, ini terkait dengan sanksi ketika kita tidak mencapai target minimal yang ditentukan dalam peraturan BKN ya. Ini ada di peraturan BKN nomor 18 maupun 19 untuk masing-masing jabatan fungsional itu ada hukuman disiplin. Ketika kita tidak bisa mencapai di sini setidaknya 50% itu ada pemberian sanksi. Untuk rank capaian hanya 25% sampai 50% itu diberikan sanksi sedang, dan di bawah 25% atau kurang dari seperempat target minimal setahun itu ada sanksi berat. Namun ini sempat kita didiskusikan juga kemarin sebelumnya ada rapat dengan DSP terkait dengan pemberian sanksi ini. Nanti ada kebijakan dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU sebagai pejabat pembina kepegawaian. Artinya nanti tentu akan disesuaikan dengan beban tugas juga yang diberikan kepada masing-masing pejabat fungsional. Artinya tidak serta-merta nih ketika tidak mencapai tiba-tiba pejabat fungsional diberikan sanksi. Ada pertimbangan-pertimbangan karena memang mungkin masing-masing di satuan kerja Bapak Ibu itu punya kondisi yang berbeda ya pada ini tentunya. Mungkin dilanjut. Ya, di sini dirangkum untuk terkait dengan alur baik itu penilaian maupun penetapan angka kredit. Nah, untuk di sini di poin nomor 1 itu ada, kita lihat usulan dupak dan berkas pendukung. Untuk penjelasan di nomor 1 itu yang di bawah kiri, SPMK dan bukti hasil kerja. Nah, SPMK dan bukti hasil kerja inilah yang kita sampaikan ke atasan langsung, atau yang tadi disampaikan minimal pejabat pengawas yang membidangi kita atasan. Kalau bisa atasan langsung. Kalau untuk di Satker Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota, sesuai dengan PKPU 14 di SO3 kita, untuk yang fungsional itu langsung ke sekretaris KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, apabila ada yang tidak sesuai di situ akan dikembalikan ke pejabat fungsional untuk diperbaiki. Kalau sesuai nanti akan dilanjutkan dari nomor 2 ke nomor 3 itu ke pejabat yang mengusulkan angka kredit. Nah, nanti terkait dengan pejabat yang mengusulkan angka kredit di situ ada keterangan di atasnya. Untuk jenjang ahli madya, mungkin kalau di daerah ahli madya kayaknya adanya di provinsi ya. Kalau kemarin ada penyetaraan dari kepala bagian, yaitu untuk usulannya itu kepada Kepala Biro Kepegawaian KL untuk usulan seluruh JF ahli madya. Artinya nanti dari Kepala Biro SDM, karena yang menilai untuk JF ahli madya ini adalah Direktur Sistem Perbendaharaan DSP. Itu sesuai dengan Perdijen nomor 26. Kemudian untuk pejabat administrator atau koordinator madya yang membidangi kepegawaian pada Sekjen KL untuk jabatan fungsional selain madya, ini untuk teman-teman di pusat. Kalau untuk di daerah itu kepala satker yang butir poin nomor 3 di penjelasan itu ada kepala satker untuk usulan JF selain ahli madya. Mungkin rata-rata di daerah ini kepala satkernya nanti mengusulkan itu lewat sekretaris Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti setelah sampai di pejabat pengusul ini akan menyampaikan ke ketua tim. Nah, ketua tim penilai ini untuk yang jabatan fungsional APK APBN itu ketua timnya di Kanwil ya. Ketua timnya adalah di Kanwil. Nanti ada di mungkin nanti kita lanjutkan saja. Nanti kita lihat dulu di sini alurnya ya. Kemudian ketua tim menyerahkan ke sekretaris tim penilai. Kemudian
sekretaris tim penilai ini dari masing-masing ini ya, instansi satker, kemudian menyerahkan ke anggota tim. Kemudian hasil kalau ada perbedaan ini nanti diadakan sidang pleno itu dari tim penilai. Mungkin dilanjut dulu slide-nya. Ya, mungkin di sini dirangkum ya sederhananya untuk komposisi tim penilai di jenjang jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN maupun APK APBN. Untuk tim penilai pusat itu untuk jenjang ahli madya dan Pranata tiga jenjang itu di DSP sebagai tim penilai pusatnya. Kemudian untuk di instansi vertikal baik di provinsi maupun kabupaten kota, kalau ada juga tetap di DSP. Makanya kepala biro SDM. Mungkin untuk yang di provinsi. Nah, yang untuk tim penilai unit kerja untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda. Nah, ini untuk posisinya seperti saya nih, teman-teman. Di instansi pusat itu tim penilainya adalah Kanwil di Provinsi Jakarta ya, Kanwil Jakarta. Nah, untuk tim penilai instansi, ini tadi yang sudah saya sampaikan, untuk jenjang Pranata itu tim penilainya, ketua tim penilainya adalah berasal dari KPPN. Nah, untuk yang ahli muda dan pertama, itu adalah di Kanwil masing-masing provinsi. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, di sini untuk susunan tim penilai pusat, ini yang khusus jabatan fungsional APK APBN jenjang ahli madya. Yang ketua timnya itu dari Direktur Sistem Perbendaharaan. Nah, sekretaris timnya ini adalah pejabat administrator atau jabatan fungsional ahli madya yang membenangi kepegawaian ini untuk di instansi pusat dan vertikal yang ahli madya. Artinya mungkin ada Bapak Ibu yang penyetaraan jabatan ahli madya dari kepala bagian ya di provinsi. Kalau di kabupaten kota kayaknya nggak ada ini. Nah, opsi anggota timnya itu minimal adalah setara jabatannya. Di situ bisa APK APBN ahli madya ataupun APN. APN itu jabatan fungsional yang ada di Kementerian Keuangan, analis perbendaharaan negara, atau mungkin pejabat pelaksana lain yang memiliki kemampuan pengetahuan terkait pengelolaan APBN pada instansi pembina. Nah, SK timnya ini nanti ditentukan dari SK di Direktur Sistem Perbendaharaan. Untuk anggota itu siapa yang menilai anggotanya itu akan pemetaannya dilakukan oleh masing-masing ketua tim. Mungkin lanjut dulu. Untuk nomor 2, komposisi tim penilai selanjutnya ini untuk jenjang PK APBN, tapi ini khusus di instansi pusat. Jadi ini untuk teman-teman yang di KPU pusat yang menjabat sebagai Pranata Keuangan APBN juga tim penilainya dari Direktur Sistem Perbendaharaan. Mungkin lanjut aja ini karena ini dari pusat untuk sebagai informasi saja. Nah, di sini untuk tim penilai unit kerja. Nah, untuk di instansi pusat juga ini untuk jenjang APK APBN ahli pertama dan ahli muda di instansi pusat. Nah, itu ketua timnya adalah Kepala Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta dengan opsi anggota tim berasal minimal dari APK APBN pada instansi pusat dan dengan jenjang yang sama maksimal minimal ya untuk jadi anggota tim penilainya. Kemudian bisa dari pejabat administrator atau pengawas yang memiliki kemampuan atau pengetahuan terkait pengelolaan keuangan APBN pada satker jabatan fungsional ataupun dari jabatan fungsional APN ya, analis perbendaharaan negara pada Kanwil DKI Jakarta dengan minimal jenjang yang sama. Mungkin untuk opsi yang keempat, next. Nah, di sini untuk di instansi vertikal. Nah, ini untuk jabatan fungsional APK APBN. Nah, untuk teman-teman yang sekarang menjabat sebagai APK APBN ahli pertama, ahli muda, mungkin rata-rata ahli muda ya yang rata-rata teman-teman penyetaraan kemarin dari kepala bagian. Nah, disinilah nanti ketua tim dari masing-masing instansi vertikal ini ketua timnya berasal dari kepala Kanwil DJPB masing-masing provinsi. Nah, siapa yang menjadi sekretaris
tim penilai itu adalah pejabat pengawas, artinya setingkat Kasubag ya, atau jabatan fungsional ahli muda sebagai subkoordinator yang membidangi kepegawaian. Kalau di provinsi mungkin bisa Kasubag SDM, atau kalau di kabupaten kota ini posisinya kepegawaian itu di sebagian umum ya, KUL ya, keuangan umum logistik, yang bisa menjadi sekretaris tim penilai. Nah, di antara teman-teman kita itu sebagian sudah diminta pendataan ya untuk diterbitkan SK tim penilai, untuk diapakan SK tim penilainya untuk masing-masing jabatan fungsional ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin ada yang sudah ditunjuk barangkali sebagai anggota maupun sekretaris tim penilai. Nah, SK tim itu tetap diterbitkan dari Direktur SP, kemudian SK Subtim, Kepala Kanwil, dan Sekretaris itu dari masing-masing lembaga ya. Nah, di sini yang menjadi anggota tim penilaian untuk jabatan fungsional di instansi vertikal ini, baik ahli pertama maupun ahli muda, itu bisa dari jabatan fungsional APK APBN pada instansi vertikal. Jadi bisa jadi nanti di satu kanwil itu ada beberapa, walaupun tidak ini ya, tidak mesti bisa dari KL lain, satker lain, dari satker lain itu sebagai anggota tim penilai untuk menilai angka kredit Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin APN itu analis perbendaharaan negara pada kanwil DJPB. Jadi karena di kanwil DJPB itu ada jabatan fungsional APN juga. APN itu khusus di Kementerian Keuangan, yang belum ada. Kalau di kita hanya ada APK APBN maupun Pranata Keuangan APBN. Atau pejabat administrator atau pengawas yang memiliki kemampuan atau pengetahuan terkait pengelolaan keuangan APBN pada satker jabatan fungsional. Mungkin bisa dilanjut. Ya, Mas Aulia. Nah, ini untuk jenjang Pranata ya, CKPBN. Jadi Bapak Ibu yang menjabat sebagai pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN mulai dari jenjang terampil sampai dengan penyelia di instansi vertikal, itu ketua timnya adalah kepala KPPN. Dengan sekretaris tim itu adalah pejabat atau pengawas atau jabatan fungsional ahli muda sebagai subkoordinator yang membidangi kepegawaian. Kalau di satker provinsi tadi saya sudah sampaikan itu mungkin bisa dari Kasubag SDM-nya, atau kalau di kabupaten kota dari sebagian umum. Mungkin secara ringkasnya itu ya poin-poin terkait dengan proses atau alur penilaian kredit. Nah, mungkin selanjutnya nanti tadi saya dapat pesan dari Mas Aulia mungkin lebih banyak ke teknis ya, ke teknis terkait dengan proses untuk pengusulan angka kredit dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Aulia. Mungkin untuk selanjutnya dari kita mungkin lebih ke sharing atau tanya jawab saja. Oke, terima kasih Mas Ade atas presentasi slide-nya tadi. Mungkin kita langsung aja, ada yang teman-teman yang ingin mendiskusikan mengenai proses pembuatan dopak ini. Kita mungkin seperti Mas Ade katakan tadi, kita lebih ke teknis. Ada nggak? Mungkin bahkan ada yang belum dapat user Javung-nya. Nah, itu user Javung itu bisa kita peroleh melalui admin satker sih ya. Kalau memang admin satkernya belum ada, itu admin satkernya itu bisa menghubungi KPPN setempat. Jadi didaftarkan dulu. Tapi kalau bisa secepat mungkin, karena waktu untuk pengajuan periode 1 ini batasannya itu sampai dengan tanggal 7 Juli Mas Adi ya? Iya benar, sampai tanggal 7 Juli ke pejabat pengusul. Dari pejabat pengusul paling lama tanggal 10. Iya betul. Jadi jangan sampai nanti tidak mengusul angka kredit pada semester ini menjadi kendala bagi teman-teman untuk periode yang selanjutnya. Mungkin ada yang teman-teman yang mau
Ya, kabar menanyakan baiknya terlebih kemarin dahulu. Mas Aulia katanya bagi yang memang terkenal teknis itu masih diberikan dispensasi kayaknya ya untuk semester 1 ini. Halo Pak, saya Iya. KPU Aceh Tengah Pak. Ini kan sebenarnya kalau pengisian dupak ini kan agak ribet karena baru pertama kali ini Pak kan. Lalu pertama kali ini satu lagi kalau langsung praktek kan biasanya langsung enak langsung aplikasinya Pak kan. Berarti ini yang mengisi aplikasinya lewat administrator satker masing-masing Pak ya. Pengisian Javungnya ini. Apa masing-masing pribadi yang bersangkutan gimana Pak? Ya, kalau untuk pengisian itu masing-masing kita Pak, masing-masing pejabat fungsional. Nanti untuk admin satker itu untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu baru punya atau baru mendapatkan user di Javung, silakan melakukan perekaman biodata terlebih dahulu, kemudian melakukan pengisian data dan upload data juga karena di sana terkait dengan penetapan angka kredit awal. Di situ nanti tim akan melakukan men-split ya, membagi nanti dari unsur pendidikannya berapa. Nah, sisanya masuk ke unsur utama itu dari penetapan angka kredit awal. Nah, nanti secara teknis itu harus dilakukan pengiriman ke admin satker supaya Bapak Ibu bisa melakukan perekaman SKP. Jadi kalau memang nanti belum diverifikasi itu belum bisa dilakukan perekaman SKP. Itu secara bertahap. Jadi pastikan tadi yang disampaikan oleh Mas Aulia sudah dapat usernya dulu. Mungkin kalau ada yang belum dapat user segera nih karena udah tanggal 5 ya. Oh, ya. user masing-masing pribadi orang Pak ya? Iya, user Javung. Javung. Karena kan gini Pak, kami kan dulu kan lama pertama kami ikut Javung kami udah ada usernya. Apa itu kita lanjutkan bisa Pak ya di Javungnya? Bisa. Kalau teman-teman yang dari Inpassing otomatis dia udah pasti punya. Inpassing ya. Kasubaknya langsung otomatis Pak. Kami kan Kasubak otomatis Pak. Oh, kalau yang Kasubak kan penyetaraan. Penyetaraan ya? Harus usernya harus diregister dulu, harus diminta. Oh, register lagi? Iya, karena aplikasi ini Pak yang dari usernya Javung Kementerian Keuangan. Kalau belum punya user nanti kan Bapak belum bisa melakukan pengisian. Ya, berarti harus ke KPPN minta refresh tadi Pak ya? Ya, untuk yang penyetaraan tadi, yang Kasubak tadi Pak. Harus minta user lagi KPPN Pak ya berarti Pak ya? Ya, atau dari admin KL juga bisa, nanti mungkin saya share juga ya nomornya Mbak Maida ya. Maida ya. Mardiana ya Pak ya. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu dari KIP Aceh Tengah. Cuman untuk biar lebih tertib, mungkin kita satu-satu penanyanya. Ada nggak penanya dari teman-teman dari KIP ataupun KPU daerah lain yang ingin bertanya mengenai masalah teknis? Atau Mas Adi bisa memunculkan, ya silakan dari Makassar ya? Oh, ya Makassar. Ya ingin berbagi aja Mas. Ya terima kasih. Kami mungkin di lintas provinsi ya. Terima kasih sudah bisa gabung ke Zoom ini. Jadi memang ini kan jabatan baru. Jadi memang ini kita masih sebenarnya masih meraba-raba. Tapi selain yang penting komunikasi ini harus dibangun oleh masing-masing kita, misalnya ke Kanwil, ke KPPN, kemudian ke KPRI. Nah mungkin di forum ini misalnya ada kesulitan ya, mungkin ada kesulitan misalnya SKP-nya salah. Itu kita masuk ke HIDJPB untuk minta di rollback ya, dikembalikan. Kemudian yang perlu mungkin saya ingin berbagi di forum ini bahwa ketika Bapak Ibu ini sudah melakukan misalnya perekaman dupak ya, jangan langsung dikirim ke atasan ya, tapi kita harus dulu mengupload beberapa dokumen, misalnya itu usulan dupak, itu harus dulu diupload ya, jangan dulu jadi langkai dulu itu yang kirim ke atasan. Karena kami sudah pernah mencoba ternyata di menu lain itu setelah kirim ke atasan tidak muncul lagi menu untuk upload SPMK sama dengan dupak. Ya, jadi saya mungkin sharing saja di forum ini bahwa setelah misalnya masuk di dupak sudah mengisi dupak, kemudian upload dokumen yang dibutuhkan, jangan dulu langsung kirim ke atasan. Tapi cetak dulu SPMK-nya, cetak dupaknya, setelah itu upload ya, ditanda tangan dulu ke fungsionalnya, kemudian pejabat pengusul, stempel dinas, kemudian upload dokumen tersebut ke dupaknya. Setelah lengkap semua, baru kita kirim ke
atasan. Mungkin itu anunya. Cuma saya mungkin juga bertanya ke Mas Ade ya, Mas Ade Putra. Tapi ya terkait dengan ini ada dokumen diminta di sini sertifikat. Ya, ada sertifikat kompetensi PNT, SNT atau BNT. Apakah kami ini yang belum menerima sertifikat itu karena kami juga sudah ikut refreshment kemarin, tapi sampai hari ini belum kami terima sertifikatnya. Apakah kami lewati saja dulu itu karena sampai hari ini kami belum dapat sertifikatnya? Iya. Oke, makasih semuanya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dari Pak Mustar Jaya dari KPU Kota Makassar. Ya, mungkin Mas Ade langsung dijawab atau gimana, Mas Ade? Pak Mustar Jaya tadi ya? Ya, Makassar. Ya, terima kasih. Ini Pak Mustar Jaya justru membagi pengalaman, berbagi ilmu nih tadi ya. Untuk proses pengisian Dupak, ya. Di pengisian Dupak tadi sudah benar yang disampaikan oleh Pak Mustar Jaya, karena kita harus mengupload bukti fisik ya. Jadi sesuai dengan masing-masing uraian butir kegiatan kita laksanakan berdasarkan SKP yang sudah kita lakukan rekaman. Jadi, mungkin untuk mengingatkan juga nih, kemarin himbauan dari teman-teman DSP ketika melakukan rekaman Dupak per masing-masing butir kegiatan itu kalau transaksi keuangan yang baik ya. Dan kayaknya Pak Mustar Jaya ini udah selesai nih kayaknya. Udah tinggal kirim Mas ke atasan. Tunggu dulu. Pak Mustar Jaya pembenara ya, bendara pengeluarannya. Saya PPSP Mas. Oh, PPSPM. Yang tadi yang diminta sertifikat itu apa, BNT untuk bendara ya? Ada, tapi tetap muncul di linknya saya ini ada tetap muncul, tapi saya sudah ke Kanwil, kayaknya enggak perlu diupload kalau enggak ada itu. Iya, kayaknya bisa itu dilanjut saja Pak. Apalagi Bapak posisinya PPSPM ya. Iya, PPSPM. Dilanjut aja itu Pak. Kalau PPSPM sih aman lah Pak, angka kredit minimal per tahun udah pasti dapat ya, karena ya udah dikasih bonus dari pemaketan ya. Jadi cukup upload SK ya. Kalau Bapak punya kegiatan lain tambahan justru bisa naik pangkat lebih cepat nanti. Selain tugas sebagai Bapak membuat karya ilmiah untuk pengembangan profesi ataupun sering ikut nih kayak kegiatan ini bagus yang diadakan oleh Mas Aulia ini, inisiatifnya untuk mengadakan webinar. Mungkin nanti kalau bisa rutin ya. Mungkin konteksnya tidak selalu membahas masalah Jafung saja, tapi nanti lebih terkait pengelolaan APBN. Mungkin nanti narasumbernya bisa saling masing-masing dari provinsi lain kan bisa juga, tidak harus dari tim KPU RI. Ya minimal sebagai peserta kan dapat minimal 1 poin ya. Lumayan. Terima kasih ya Pak Mustar Jaya. Ya mungkin dikembalikan ke moderator. Oke, jadi untuk sertifikatnya itu berarti bisa dipending dulu Mas Ade ya. Mungkin ada pertanyaan gini Mas Ade, kalau ada sertifikat tetapi mereka lupa menambahkan pada butir-butir kegiatan pada periode ini, apakah bisa diusulkan pada periode kedua? Ya. Gimana tuh Mas Ade? Kemarin kebijakannya begini, informasi terakhir dari teman-teman DSP, untuk yang terkait dengan tahun 2020 yang belum sempat dilakukan penilaian, itu maksimal hanya bisa dilakukan pelaksanaannya pada periode penilaian semester 1 tahun 2021 ini. Namun, nanti kan Bapak Ibu mungkin ada yang dari Desember 2020 nih, yang penyetaraan ya terutama. Nah, namun khusus yang in-passing kan baru diangkat di 2021 ya, bulan April. Itu untuk kalau ada uraian kegiatan yang belum atau lupa lewat diusulkan di semester 1 itu masih dikasih dispensasi informasinya sampai maksimal di semester 2 nanti di bulan Januari.
2022. Jadi masih keringanan nih untuk yang tahun ini, karena ini kan baru pertama kali ya kita di KPU baru melaksanakan proses untuk pengusulan nih. Apalagi yang passing nih mungkin terkaget-kaget masih baru dilantik April. Bulan Juni udah mikir yang, apalagi teman-teman di sini kalau yang bukan sebagai PPK, PPS ataupun bendahara ini lebih ekstra keras lagi, harus mencari angka kreditnya. Jadi harus lebih kreatif lah, untuk meningkatkan pengembangan profesi untuk mencari angka kredit. Ya mungkin begitu ya Mas Aldi. Oke, jadi masih ada waktu Mas Ade ya untuk sampai dengan periode kedua pada Januari 2022. Ya. Oke, bagi teman-teman di KPU yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Halo. Halo. Ada teman-teman dari KPU lain yang ingin bertanya, silahkan. Ataupun ingin sharing. Halo. Oke, Ya. KPU Tanjung Timur. Ya, silahkan. Dari KPU mana, Mbak? Ya, halo. KPU Tanjung Timur. Halo, silahkan diulangi dari mana, Mbak? KPU Tanjung Jabung Timur, Jambi. Oh, KPU Jambi ya, silahkan, Mbak. Ayo siap. Ini mungkin saya tidak menanyakan hal ini, saya mau menanyakan tentang kebijakan baru dari kan ada, ini saya baru dengar isu bahwa ke depannya kemungkinan setelah Desember ini bisa jadi kita dikembalikan lagi kepada struktural. Apakah itu sudah draft atau aturannya sudah ada pilihan untuk jakpung yang sudah dilantik ini, apakah ada pilihan untuk memilih kembali atau memang langsung ditetapkan peraturan KPU? Itu pertanyaan pertamanya. Kemudian pertanyaan kedua, seandainya memang kita ingin berkarir di jakpung APK ini, kan tentu kita akan naik jenjang. Itu peluang untuk dari ahli muda ke madya itu peluangnya seperti apa? Kan kalau katanya tadi kan di madya itu kan batas level terendahnya itu di provinsi. Itu di provinsi memang formasinya itu diperkirakan akan diadakan berapa formasi untuk madya APK, terus kalau seandainya memang juga di KPRI itu akan berapa formasinya, itu akan memungkinkankah untuk peluang besar bagi kami yang JF terbuka ini untuk naik jenjang dan tidak terkendala untuk naik jenjang, karena kan kalau di kabupaten otomatis kan jenjang kita cuma ahli muda. Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ya, terima kasih Mbak dari KPU Jambi tadi ya. Gimana Mas Ade? Langsung dijawab aja Mas Ade. Pertanyaannya terkait, katanya ada isu di Desember ini akan ada yang perubahan dari struktural ke fungsional lagi. Lalu yang kedua, ini jabatan ahli muda ini sampai mana sih Mas Ade? Karena kalau misalnya di provinsi cuman 1 atau 2 ahli madya, bisa-bisa nggak naik-naik nih jabatannya. Mungkin gitu Mbak Yulia. Ya, silakan Mas Ade. Ya, terima kasih Mas Aliane dari Jambi ya pertanyaannya, ini dari kampung saya ini. Mbak Mardiana ini, saya rasa Mbak Mardiana ini udah tahu jawabannya nih, cuman pura-pura bertanya ini. Ya, jadi kalau terkait dengan isu kembali ke struktural ya,
Artinya jabatan fungsional ini kan ada aturan yang mengatur ya, baik itu di Permenpan maupun peraturan BKN. Ketika diangkat jabatan struktural, maka berhenti ya, jabatan fungsional maka akan berhenti secara otomatis. Nah ini posisinya udah terjadi sebenarnya di instansi pusat ya, terutama di KPRI karena teman-teman yang kemarin menjabat jabatan fungsional itu sebagian besar sudah kembali ke struktural. Namun memang posisinya untuk di daerah ini belum. Tapi informasi itu masih juga belum ada. Saya juga belum dapat kepastiannya apakah semuanya akan distrukturalkan atau tidak. Karena kan posisinya ada Permenpan 17 ya, setahu saya yang tahun 2021 ini. Sebenarnya arah kebijakan secara pemerintah mengharapkan untuk jabatan eselon 3 memang posisinya akan dilakukan penyederhanaan, nantinya kemungkinan besar fungsional ini akan tetap ada. Tapi balik-balik ini kembali kepada kebijakan dari pimpinan nanti ya, karena ini masih dikomunikasikan informasinya ke Menpan. Yang jelas kalau terkait dengan jabatan itu ya kita menunggu saja ya. Karena ini kebijakan dari pejabat kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU. Apakah Bapak Ibu nanti yang di daerah akan dilantik kembali struktural atau tidak? Yang jelas ini ranahnya di pimpinan nanti berdasarkan hasil koordinasi dengan PAN-RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Karena memang posisi waktu bulan Maret setahu saya itu sempat bersurat, tapi kayaknya Menpan itu menjawabnya diplomatis gitu. Artinya bisa dilantik struktural sampai Juni gitu. Juni udah harus fungsional. Jadi masih inilah tarik ulur ya, posisinya masih tarik ulur. Jadi yang jelas mungkin langkah yang diambil jalani aja posisi tugas saat ini ya. Mungkin saran saya Bu Mardiana, kalau memang sekarang memang belum dilantik struktural, artinya tugas kewajiban kita sebagai fungsional ya jalankan saja. Kita menjalankan tugas di satu sisi sebagai pejabat fungsional dan ada tugas tambahan juga sebagai subkoordinator ya untuk teman-teman yang kemarin penyetaraan dari sebagiannya. Kalaupun nanti ada kebijakan struktural ya otomatis nanti kewajiban untuk mengejar angka kredit itu ya akan hilang karena otomatis diberhentikan ketika dilantik menjadi jabatan struktural. Nah untuk yang kedua tadi pertanyaan terkait apa ya? Peluang Alimadya ya? Iya, betul. Iya. Ya, sebenarnya kalau untuk peluang Alimadya formasi ini ya mungkin teman-teman di Biro SDM yang lebih tahu ya, karena ini kajiannya pemetaan dari kebutuhan unit organisasi ya. Artinya berapa jabatan fungsional Alimadya yang akan dibuka untuk di provinsi. Kalau di pusat setahu saya kemarin itu 6 orang kalau tidak salah. Dan belum terisi nih, mungkin kalau Bu Mardiana berminat bisa ke pusat nanti. Alimadyanya kalau saya kemarin 6 orang, tapi di provinsi saya kurang tahu. Karena ini tentu teman-teman di Biro SDM tentu akan melakukan pemetaan terlebih dahulu ya, karena untuk menentukan formasi ini tentu harus ada hitung-hitungan kajian ininya dari beban kerja masing-masing provinsi, mungkin yang TPA TPB mungkin formasinya bisa berbeda. Tapi yang jelas sampai saat ini memang belum ada informasi yang pasti ya berapa gitu. Kalaupun ada kan nanti, kalaupun posisi sekarang mau dikembalikan ke struktural mau fungsional ya ikut lagi nanti in passing paling ya. Kalau Bu Mardiana berminat nanti di provinsi ada formasinya. Kalau tidak ya mungkin kalau mau naik ke eselon 3 bisa jadi sekretaris di KPU Kabupaten Kota. Mungkin itu ya kalau kaitan dengan karir. Mungkin lebih banyak peluangnya bisa menjadi sekretaris di KPU Kabupaten Kota. Apalagi keputusan di terkait dengan karir ini di 366 ya, yang pengganti 245 itu bisa melakukan nanti asesmen lah kalau mungkin nanti dibuka oleh KPU RI, karena kayaknya pendataannya sekarang secara nasional ya untuk formasi yang kosong jabatan sekretaris KPU Kabupaten Kota. Kayaknya kemarin yang sudah didata itu kurang lebih 70 lebih satker kosong itu kabupaten kotanya. Mungkin kalau yang udah 3D bisa kalau dibuka nanti siap-siap aja. Kalau mau melamar nanti asesmennya kebetulan tim kinerjanya itu di SK-kan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Nah yang posisi tim penilainya itu 3 kalau nggak salah ya. 1 unit dari Biro SDM, 1 dari Sekretaris
KPU provinsi, dan satu lagi komisioner divisi SDM kalau untuk di kabupaten kota, kalau tidak salah di keputusan 366. Ya mungkin opsi-opsi karir di jenjang struktural maupun fungsional sebenarnya masing-masing ada. Tapi kalau untuk yang fungsional, ahli media tentu disesuaikan dengan formasi. Yang namanya fungsional itu dasarnya dari formasi, termasuk yang ahli muda maupun jenjang lain itu formasinya berapa, tentu disesuaikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Oke Mas Ade, itu terkait tadi juga ada data ya, adanya para sekretaris di kabupaten kota yang didata hampir 70 yang mengalami kekosongan. Ini balik lagi ke materi kita Mas Ade. Jadi kan pejabat pengusul itu kepala satker, itu dalam hal ini sekretaris. Nah kalau misalnya sekretarisnya itu enggak ada gimana? Apa yang harus dilakukan nih teman-teman yang di kabupaten kota Mas Ade? Apakah mereka mengusul dirinya sendiri atau bagaimana Mas Ade? Soalnya ada yang nanya juga nih, cuman dia agak malu-malu kalau misalnya secara langsung mungkin. Jadi secara japri nih nanyain nah. Ya, kalau terkait dengan atasan langsung ya, memang kalau di SO3 kita di situ sekretaris ya. Tapi kalau untuk jenjang yang analis sampai KPBN kan tim penilaiannya di Kanwil. Sebenarnya data atasan langsung maupun pejabat pengusul itu kan bisa dilakukan update penyesuaian di aplikasi Jafung ketika nanti sudah ada definitif. Kalaupun nanti mau kalau bingung mau menentukan siapa, kalau untuk jabatan APKPBN sebenarnya bisa naik ke atas sih, ke provinsi. Tapi kalau untuk jenjang Pranata saya rasa bisa, mungkin itu PLT saja bisa cukup. PLT sekretaris nggak apa-apa kok, kan nanti bisa diubah juga. Sebenarnya secara untuk ini aja ya, administrasi aja ya, administrasi ada proses pengusulan dari masing-masing instansi ke ketua tim penilai. Dari pejabat pengusul itu ya, ketua tim penilai. Ketua tim penilai kalau untuk di kabupaten kota mungkin ada yang jauh ini Pak Aulia, repot ya harus provinsi, ya udahlah PLT saja yang tanda tangan. Saya rasa nggak terlalu dipermasalahkan oleh teman-teman KPPN juga. Mungkin bisa juga sih koordinasi sama teman-teman KPPN. Saya rasa untuk yang kosong itu masih dimaklumi. Yang jelas ada PLT-nya ya, ada PLT-nya, artinya bisa diusulkan lah. Artinya mereka tuh nerima ini memang udah diketahui oleh pejabat pengusul di masing-masing satker. Jangan sampai ujuk-ujuk nih pejabat nggak ada pejabat apa yang ngusulkan sendiri kan ke KPPN kan nggak ini juga, karena ada proses itu ya, proses administrasi. Artinya kan berkas bahan usulan Dupak dan bukti kerja maupun SPMK itu juga ada yang neliti terlebih dahulu lah, mungkin tujuan dari ada proses itu. Jadi di satker itu ada yang ngecek gitu. Ini kan Dupak itu kan masih konsepnya daftar ya, usulannya. Jadi ada yang nilai dulu nih, minimal dari tingkat satker nih, kesesuaian berkas atau format atau apa. Jadi minimal kerja dari teman-teman anggota penilai itu mungkin opsi itu bisa diambil ya, Mas Aulia. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Ya, saya Mas Aulia. Silahkan. Saya. Ya, silakan dari. Saya Aswal. Ya, KPU Maringin. Jambi. Mas Aswal, ya. Ya, silakan. Oh, hari ini banyak pertanyaan dari Jambi sepertinya nih. Silakan ya, Mas Aswal. Teman-teman saya semua nih, Mas Aulia. Mas Ade, ini apa namanya? Ya. Saya kan ngimput pada kegiatan koordinator itu, gitu kan. Tapi setelah diinput itu nggak bisa gitu kan, nilainya masih kosong gitu kan. Jadi setiap kegiatan ada ALK itu ada subkoordinator. Kemudian nanti di PPK nanti ada subkoordinator gitu kan. Itu gimana ya sebenarnya itu kegiatan kita subkoordinator ini kan yang ada cuman itu yang apa namanya? Subkoordinator yang dimaksud di sana itu yang mana? Apakah subkoordinator yang masa waktu sampai setahun itu, yang kemarin jadi Kasubag itu sekarang diangkat jadi subkoordinator KUL gitu kan? Apakah koordinator atau subkoordinator yang ada di kegiatan ALK itu gitu? Itu yang mana mau diisi sebenarnya itu? Saya nginput tadi nggak bisa saya tadi di inputnya.
Ya itu dulu Mas Aulia. Oke, Mas Aswal. Silakan Mas Ade, langsung aja dijawab Mas Ade. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus dari Pak Aswal ya, KPU Merangin ya. Jadi terkait dengan subkoordinator itu lebih ke yang tadi disampaikan Aswal yang dinilai dalam 1 tahun ya, penunjukan dari SK Sekjen ya. Jadi memang untuk subkoordinator itu baru diisikan SKP-nya dulu, namun tidak diusulkan di semester 1 ini Pak Aswal. Jadi belum itu ya? hanya 1 tahun. Nanti kalau misalkan penunjukan kemarin dari Desember, artinya 1 tahunnya dinilai nanti di semester 2. Itu kan dapat angka kredit 25% dari ini ya, target untuk naik pangkatnya ya 100, misalkan dari jenjang 3C ke 3D, misalkan 100 poin berarti dapat 25 angka kredit. Jadi itu bukan untuk dibutir-butir kegiatan, namun 1 tahun setelah penunjukan sebagai subkoordinator yang kemarin menjabat sebagai Kasubag itu. Oh, berarti untuk sekarang dikosongin aja dulu, usah diinput aja dulu itu ya? Ya, karena untuk subkoordinator itu cukup diisikan di SKP, karena SKP kan targetnya 1 tahun ya. Iya. Namun belum diusulkan di semester 1. Nanti pengusulannya di semester 2 itu Pak. Oh iya ya. Ya oke Mas Ade. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada penanya lainnya? Kalau nggak ada nih saya ada penanya Mas di kolom partisipan. Itu dari KPU Banda Aceh Mas Ade. Mereka bertanya apakah sekretaris penilai itu sudah benar yang diusulkan adalah subkoordinator bagian SDM di KPU Provinsi. Untuk sekretaris penilainya ini Mas Ade. Ya. Halo? Agak berdenging dari suaranya. Untuk sekretaris penilai. Ya, betul. Tadi udah ada itu kayaknya di paparan Mas. Untuk sekretaris penilai itu subkoordinator atau pengawas ya. Dia membidangi kepegawaian provinsi. Namun kalau untuk di Satker KPU Kabupaten Kota sebenarnya yang membidangi kepegawaian kan di situ keuangan umum dan logistik ya. Jadi tidak mesti sekretaris penilainya dari provinsi, bisa dari KPU Kabupaten Kota. Yang ini biasanya teman-teman dari KPPN itu akan mendata biasanya. Mendata nih siapa yang diusulkan nama untuk menjadi sekretaris penilai. Terus ini Mungkin di slide selanjutnya itu Mas Aulia yang di instansi vertikal ya, kalau yang nomor 3 itu instansi pusat. Nah, posisinya tadi yang ditanyakan, apakah ini sebagai APK APBN atau peranata keuangan APBN? Nah, di sini kalau yang di nomor 4 itu untuk APK APBN ya, ahli pertama dan ahli muda di instansi vertikal. Nah, di sini sebagai itu adalah pejabat pengawas atau jabatan fungsional ahli muda sebagai subkoordinator yang membidangi kepegawaian. Nah, ini untuk yang jabatan APK APBN, yang ketua timnya adalah kepala kanwil. Biasanya kanwil ini melakukan pendataan, minta data dari KPU provinsi. Jadi rata-rata ini Kasubag SDM yang lebih tepat untuk ditunjuk sebagai sekretaris tim. Karena fungsi sekretaris tim ini kan nanti akan menyampaikan berkas usulan dari yang sudah disampaikan ke ketua tim menyampaikan ke sekretaris tim inilah yang akan membagi ke anggota tim penilai. Nah, untuk yang PKPBN itu ada di nomor 5. Yang opsi nomor 5, slide setelahnya. Yang slide 11. Ya, slide 11.
Nah, di situ ini untuk yang jenjang PK ya, Pranata Keuangan APBN di instansi vertikal. Nah, ketua timnya itu dari kepala KPPN. Nah, biasanya nanti kepala KPPN ini kan akan meminta data nih, nama siapa yang menjadi sekretaris tim penilai di lingkup wilayah KPPN itu. Jadi kalau untuk di Tatkir Kabupaten Kota, saya rasa cukup kepala subbagian atau jabatan fungsional ahli muda yang membidangi kepegawaian. Kalau di KPU ya, subak umum ya, subak umum atau subkoordinator keuangan umum logistik. Jadi disesuaikan aja nih di posisinya di mana Pak Aulia. Apakah dia di Tatkir KPU Kabupaten Kota atau di KPU Provinsi. Kalau di KPU Provinsi ya Kasubag SDM. Oke, ini ada yang mau bertanya, Mas Ade dari KPU Banda Aceh, Mbak Oni. Halo Mbak Oni. Mana Mbak Oninya ya? Halo Mbak Oni. Mbak Oni. Mungkin Mbak Oni masih malu-malu nih. Jadi pertanyaannya gini Mas Ade. Ya. Jadi kebetulan beliau itu kan penyelia. Itu pangkatnya itu 3C. Halo Mbak Oni. Hadir. Ya, silakan ditanyakan langsung Mbak Oni. Oke, langsung ke Pak Ade ya. Ya, silakan Mbak Oni. Pak Ade, bertanya kepada Pak Ade. Jadi gini Pak Ade, saya Pranata di Kabupaten Kota KPU Kota Banda Aceh, penyelia 3C. Nah, subkoordinator saya, beliau analis, juga di pangkat 3C. Apakah beliau ataukah subkoordinator bagian SDM di KPU Provinsi yang diusulkan sebagai sekretaris tim untuk saya sendiri. Itu sih poinnya. Oke, jadi beliau itu Pranata, Mas Ade. Jadi kebetulan Kasubag beliau juga pangkatnya sama dengan beliau. Apakah beliau Kasubag itu dapat mengusulkan angka kredit beliau atau diusulkan sebagai sekretaris? Itu gimana, Mas Ade? Masih siapa tadi Mbak siapa? Mbak Oni ya? Jaringan ini. Kayaknya jaringannya agak ini ya, terputus tadi ya, Mas Aulia ya. Oh iya. Jadi pertanyaannya saya ulangi Mas Ade, beliau itu kan penyelia. Pangkatnya itu 3C. Lalu Kasubag beliau itu analis, itu pangkatnya juga 3C. Jadi apa bisa kalau misalnya beliau itu dijadikan sebagai sekretaris penilai untuk Pranata tersebut? Ya, mungkin yang perlu dipahami Mbak Oni ya, atau Mas Aulia. Ya, ya. Fungsi sekretaris tim penilai dan anggota tim penilai itu punya peranan yang berbeda ya. Nah, tadi sempat kita sampaikan bahwasanya yang menjadi anggota tim penilai itu yang akan melakukan penilaian terhadap usulan dupak yang Bapak Ibu sampaikan ya. Bukti hasil kerja itu akan dinilai oleh tim penilai, oleh anggota ya. Tepatnya itu oleh anggota. Karena secara fungsi, tugas, ketua tim, sekretaris tim, dan anggota itu punya peranan yang berbeda. Jadi kunci ujung tombak penilaian itu berada di anggota tim penilai. Jadi fungsi sekretaris ini sifatnya dia hanya mengadministrasikan saja ya. Dia menyampaikan nanti kepada anggota tim penilai. Jadi mungkin kalau menurut hemat saya akan lebih gampang akses koordinasinya untuk penyerahan berkas usulan dari sekretaris ke anggota itu. Sekretaris timnya berada di lingkup wilayah KPU Kabupaten Kota itu sendiri. Jadi bisa dari
sebagian umum atau subkoordinator umumnya, karena fungsinya sebagai sekretaris, bukan untuk yang menilai ya, bukan sekretaris yang menilai usulan Bapak Ibu gitu. Tapi sekretaris masuk ke dalam keanggotaan posisinya dari keanggotaan tim penilai. Namun yang menilai itu adalah anggota dari anggota opsi, anggota penilai tadi, yang harus jenjang jabatannya harus sama. Jadi Ibu sebagai pranata itu nggak bisa yang menilainya jenjang APK, yang menilainya juga jenjang pranata juga, minimal di jenjang yang sama. Artinya yang menilai itu harus punya jabatan pranata keuangan penyelia juga. Jadi nggak bisa yang di bawah Ibu nanti yang menilai angka kreditnya. Nanti orang-orangnya kemungkinan besar itu akan dipilih dari orang-orang di lingkup wilayah KPPN ataupun di Kanwil di satu provinsi itu yang menjadi anggota tim penilai. Jadi nggak bisa sembarang orang juga menjadi anggota tim penilai ini. Harus punya jenjang jabatan atau minimal jabatan PTPN, pembinaan negaraan. Jadi kalau untuk sekretaris penilai itu tidak terlalu bermasalah itu Ibu. Jadi kalau untuk di Kota Banda Aceh saya rasa tidak ada masalah subkoordinatornya sebagai sekretaris. Atau kalau memang mau karena wilayah aksesnya juga dekat dari provinsi, ya silakan saja. Kalau bersedia ya, sebagai SDM-nya ditunjuk sebagai sekretaris penilai. Tapi untuk kalau daerah yang jauh di Aceh itu apa contoh kabupaten kota yang jauh misalkan, mungkin agak repot kalau harus dari provinsi. Jelas Mbak Oni ya. Berarti boleh. Gimana Mbak Oni? Jaringannya agak kurang baik ini kayaknya misalnya. Iya. Gimana Mbak Oni? Banda Aceh clear ya. Berarti boleh Mas ya, Mas Ade ya, boleh diusulkan oleh Kasubagnya atau karena sekretaris penilai itu kan bukan yang menilai angka kreditnya Mbak Oni. Betul. Dia hanya sifatnya administrasi. Jadi dia nanti sekretaris itu nanti yang mengirimkan lah, menyerahkan bahan-bahannya itu kepada ketua tim penilai dan tim penilai. Ya. Tapi kalau misalnya juga mau kemarin itu kebetulan gini Mas Ade. Ya. Jadi provinsi kita kemarin itu sudah keluar SK penetapan tim penilai beberapa satker yang di lingkup KPPN Aceh. Jadi mungkin Mas Mbak Oni kalau mau kebetulan sekretarisnya itu Kasubag SDM provinsi Mas Ade. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau mau dituliskan nama sekretaris penilai itu sesuai SK yang sudah dikeluarkan oleh KPPN juga nggak masalah Mas Ade ya? Iya nggak masalah. Ya oke. Jelas Mbak Oni? Oke, kayaknya jaringan di Banda Aceh lagi kurang bagus. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya, Mas Ade. Ini ada dari Mas Arsyad dari KPU Kabupaten Jenoponto. Izin bertanya. Ya, saya Mas. sekarang sebagai Oke, mau bertanya langsung silakan Mas Arsyad. Audionya mungkin jelas ya, Pak? Oh, kayaknya jelas. Jelas ya? Jelas. Ya silakan Mas Arsyad. Oh iya Pak, ini kebetulan saya sekarang ini sebagai analis keuangan APBN ahli muda. Prosesnya melalui impasing, kebetulan terbit SK fungsional per tanggal 22 Maret 2021. Tetapi pada saat mengusul masih golongan 3C, Pak. Kemudian secara reguler pada 1 April 2021 terbit SK 3D. Nah, ini yang saya tanyakan kemarin di bagian pengembangan karir KPU, katanya bisa penyesuaian ke 3D. Jadi SK fungsionalnya bisa disesuaikan. Sama juga jawaban dari bagian SDM provinsi, katanya bisa disesuaikan. Cuma prosesnya melalui meeting ini, bagaimana proses penyesuaiannya. Kemudian
bagaimana juga kalau misalnya saya mengajukan dupak untuk semester 1 ini, apakah tetap dihitung setelah terbit SK baru hasil penyesuaian, Pak? Makasih, Pak. Iya, terima kasih Mas Arsyad. Mas Aulia mau langsung diinikan saja. Ya, silakan Mas Ade. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih, ini pertanyaan bagus ya Pak Jenep untuk Sulawesi Selatan ya, Sulsel. Ya, Mas. Yang diangkat in passing ya. Ya, mungkin ini makanya proses pelantikan bagi pejabat fungsional ini akan disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat. Nah, itu sebenarnya ada pertimbangannya ya Pak ya, Pak Arsyad ya. Makanya untuk pelantikannya itu dia akan memperhatikan tanggal atau bulan kenaikan pangkat, biasanya itu di periode April maupun di periode Oktober. Nanti Bapak mungkin bisa melihat di lampiran SK pengangkatan sebagai jabatan fungsional APK APBN itu sebenarnya nilai angka kredit PAK awal dari Bapak Ibu itu sudah dihitung dengan masa kerja 4 tahun, artinya sudah diantisipasi, artinya tidak ada kerugian angka kredit sebenarnya di sini Pak Arsyad. Mungkin kalau mau meyakinkan bisa dilihat tuh angka kreditnya dapat berapa nih kemarin? 290, Pak. Iya, 290 ya. Itu sebenarnya sudah dihitung dengan masa kerja 4 tahun, artinya tidak ada kerugian. Untuk proses selanjutnya ketiga dia sebenarnya pelantikan sebagai fungsional kan Bapak di tanggal 6 April ya kemarin, lewat dari tanggal 1, artinya memang tidak ada permasalahan di sini. Ketika sudah naik pangkat, artinya posisi sekarang adalah Bapak posisi sebagai pejabat fungsional tetap di golongan yang baru, karena proses pelantikan itu dilakukan di bulan April, artinya sudah naik pangkat dulu nih. Atau kemarin kan minimal syarat untuk melantiknya itu kan setidaknya tanggal 1 atau paling lamanya tanggal 6. Gitu. Jadi sudah naik pangkat dulu hitungannya baru dilantik. Jadi tidak ada permasalahan di sini Pak. Cuman itu sudah dihitung di tabel menurut Permen 42 ya tahun 2018 itu peraturan terkait dengan in-passing nasional, pastikan aja di situ karena saya lihat memang teman-teman yang mau naik pangkat di April itu sudah terhitung ya, artinya sudah diantisipasi oleh Kementerian Keuangan untuk penilaian angka kreditnya berapa, itu sudah dihitung dengan masa kerja genap 4 tahun bagi yang akan naik pangkat di periode bulan April. Saya rasa nggak masalah, untuk prosesnya ya seperti biasa Pak. Dan yang naik pangkat April ini kan udah terima SK kan Pak? Gimana Mas Arsyad? Udah terima SK-nya belum? Halo? Oke, mungkin jaringan di sana ada gangguan Mas Ade. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman kabupaten kota? Ini ada pertanyaan teknis lainnya Mas yang japri ke saya. Mereka bingung ini Mas untuk menentukan tanggal SKP sama tanggal dupak. Untuk periode pertama ini, misalnya gini Mas, ada yang analis atau peranata yang keuangan yang dilantik pada tahun 2020 Desember kemarin. Apakah SKP-nya itu dibuat tanggal 1 Januari atau 4 Januari 2021? Atau bagaimana Mas? Karena ada juga yang dilantik sama seperti saya kemarin itu di April 2021. Apakah ini untuk tanggal SKP-nya dulu Mas ya? Tanggal SKP-nya itu tanggal pelantikan atau tanggal setelah pelantikan atau tetap tanggal 1 Januari 2021? Sekaligus tanggal untuk pengajuan dupaknya ini Mas Ade. Silakan Mas Ade. Ya, terima kasih Mas Aulia. Kalau untuk teman-teman yang penyetaraannya yang dilantik di tahun 2020, itu untuk perekaman SKP itu sebenarnya kan konteksnya target sasaran kinerja dalam 1 tahun ya. Artinya target yang kita akan laksanakan, kita capai dari periode Januari sampai dengan Desember. Akan tetapi
untuk yang kemarin Desember nih, mungkin ada teman-teman yang menjabat sebagai PPK ataupun PPSPM yang belum mengusulkan. Angka kredit nyata belum dinilai, seperti itu. Nah, di situ memang dikasih ruang atau dispensasi untuk dinilai nih. Umpama 1 bulan kan target kalau ahli muda ditunjuk sebagai PPK PPSPM kan lumayan nih, 1/12 ya, dihitungannya proporsional nanti. 1/12 dari target 25, paling tidak kan dapat 2 poin. Gitu. Namun untuk proses pengisian SKP tetap terhitung 1 Januari. Namun untuk proses penilaian, penetapan PAK awal itu tetap dihitung dengan tanggal pelantikan ya. PAK awal. Jadi bedakan antara SKP sama PAK. PAK awal itu terhitung TMT ya. TMT melaksanakan tugas. Kalau di SK kita di KPU kan berlakunya sebagai pejabat fungsional sejak tanggal pelantikan. Jadi umpama tadi kayak di Jenoponto yang SK-nya 22 Maret itu sebenarnya TMT-nya tetap 6 April karena dilantiknya 6 April. Karena di SK Sekjen kita dibunyikan berlakunya SK itu terhitung tanggal pelantikan atau berita acara pelantikan. Betul. Nah, untuk yang in passing tentu mengisinya SKP-nya terhitung 6 April. Ya mungkin itu Mas Aulia. Halo Mas Aulia. Ya silakan Mas Aswal ya. Terima kasih. Soal tadi ya. Ya. Ini silakan, mungkin Mas pertanyaan Aswal. saya ini mungkin pertanyaan saya ini jangan ditunggu kawan-kawan lah mungkin gitu Mas Adi. Ini kan begini, terkait dengan hak dan kewajiban gitu kan. Sesuai dengan Perpres nomor 4 itu seharusnya gitu kan yang kita ini seharusnya sudah bisa mendapatkan petunjuk sesuai dengan Perpres nomor 4 itu gitu kan. Cuman persoalannya ada Mas Ade. Di samping belum revisi anggaran itu, yang kedua itu perlu adanya perubahan SK dari Sekjen. Karena SK kita yang pertama itu ketika kita dilantik kemarin itu masih tunjangannya masih 40 tertera di sana gitu kan. Belum seharusnya kemarin Sekjen itu mengeluarkan SK itu dibayar sesuai dengan peraturan lainnya, perundangan kan begitu seharusnya gitu kan. Kalau yang in passing enak, dia sudah ada grade-nya langsung 9, 10, kalau yang APK gitu kan, yang APK muda, kemudian yang PK juga misalnya taruhlah yang mahir gitu 7 gitu kan sudah jelas itu. Sementara yang kita yang yang penyertaan ini tidak gitu kan. Berarti kan kalaupun kita umpamanya kita sudah revisi DIPA, kemudian sudah tertera nomenklatur untuk pembayaran tunjak itu, sementara SK kita belum berubah gitu kan. Kira-kira Biro SDM itu punya itu enggak, sudah proses itu enggak kira-kira gitu Mas Adi? Kalau terkait dengan grade itu memang kemarin waktu saya mengikuti diklat jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN ini, memang kemarin masalah grade itu tergantung kepada kementerian lembaga katanya. Walaupun di Perpres nomor 4 itu disebutkan grade-nya 10, tapi kemampuan keuangan atau mungkin kebijakan KL itu tetap membuat grade 9 itu tidak masalah, kata itu merupakan batas tertinggi katanya kan. Tapi kalau tunjak itu sudah bisa dibayarkan Pak katanya. Cuman kita terkendala dengan itu SK dari Sekjen itu. Seharusnya SK Sekjen itu sudah berubah dari sekarang, disesuaikan tunjangannya sesuai dengan Perpres nomor nomor 4 itu. Sudah 100 itu gitu kan. Nah, jadi kan KPA pengelola keuangan juga tidak berani bayar itu walaupun Perpres sudah ada, kemudian pagu anggarannya telah ada gitu kan. Jadi kita sampai menunggu sekarang itu kan. Seharusnya kita sudah sekian tahun gitu sudah 7 bulan ini sudah ke-8 gitu kan. Ini juga mungkin perlu juga nanti Pak Ade karena di dekat ruangannya itu mohon ditinjau gitu kan, apakah sudah diproses itu perubahan SK kita itu atau dibiarkan seperti itu gitu kan. Itu Mas Ade ya. Sementara. Oke Mas Ade, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sepertinya dari kawan-kawan yang penyetaraan kemarin. Ini terkait tunjangan jabatan Mas Ade. Masa yang
penyetaraan kemarin dapat tunjangan jabatannya itu untuk grade yang sama dengan in-passing, tapi tunjangan jabatannya itu mereka peroleh berbeda. Mungkin ada info dari Mas Adi bagaimana yang harus dilakukan nih sama Mas Aswal dan kawan-kawan yang lain nih. Ya, terima kasih Pak Aswal ya. Ini pertanyaan yang memang ini ya, cukup ini memang ya, terkait kesejahteraan ya memang. Posisinya sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan ya ke teman di Biro SDM. Sebenarnya teman kita itu ada di grup juga, di grup Jafung. Mas Arief sebagai kepala sebagian yang membidangi pengembangan karir di bidang fungsional. Sementara beliau juga belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Memang kemarin infonya untuk yang penyetaran itu akan ada evaluasi setelah 1 tahun. Memang kemarin dilantik 1 Desember 2020. Nanti di 2021 ini mungkin di akhir tahun baru dilakukan evaluasi kembali. Tapi kalau menurut hemat saya sebenarnya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Aswal. Ketika sudah terbit Permenpan 17 ya, pengganti dari Permenpan 28 tahun 2019, seharusnya memang terkait dengan tunjangan jabatan maupun kelas jabatan itu harusnya segera disesuaikan. Namun memang yaitu kembali ya, mungkin perlu juga nih teman-teman dari daerah, kalau menurut masukan saran dari saya, tidak ada salahnya mungkin bersurat ya, mungkin nanti diwakilkan lewat provinsi untuk menanyakan inilah masalah tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja ya, 2 hal tadi. Karena yang kita in-passing pun kayak saya juga belum menerima nih sebenarnya tunjangan kinerja dengan yang baru yang kelas jabatan 10 itu, karena posisinya memang Juknis itu sampai sekarang belum terbit revisinya. Saya sempat koordinasi katanya masih dalam proses, tapi prosesnya sampai di mana karena ini yang membuat Juknis itu di bagiannya Mbak Endah ya di Biro SDM, bagian pengembangan karir. Nah, mungkin nanti kalau ada teman-teman dari provinsi yang bisa ini, menurut saya tidak ada salahnya dibuat surat ya, surat resmi. Karena posisi sekarang pun memang teman-teman di pusat juga nggak standby kayak dulu ini Pak Aswal. Semenjak COVID ini memang posisi kita hanya maksimal 25% di kantor, bahkan yang non esensial ini disuruh 100% WFH sebenarnya. Jadi agak sulit juga kita ini. Tapi menurut saya tidak ada salahnya ya bersurat, artinya sebagai bentuk koordinasi dari provinsi. Mungkin lewat, kalau Jambi kan lewat Pak Lubis ya. Mungkin nanti dorongan dari teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk bertanya dan melanjutkan dari keputusan pengangkatan penyetaraan itu perlu dilakukan penyesuaian. Gitu. Artinya ada dorongan dari teman-teman daerah juga. Kadang-kadang kan kalau kita kayak posisi kita nih kayak di Biro Keuangan, SDM paling-paling kan komunikasi secara informal ya. Dan secara formal pun sebenarnya terkait dengan Juknis Tukin itu kita sudah bernota juga. Nota dari Biro Keuangan ke Biro SDM, tapi posisi sampai sekarang ya masih proses itu juga. Saya juga nggak bisa memastikan karena lingkup wilayah tugas kita ini beda biro ini Pak Aswal. Jadi memang ya kalau berharap jangankan teman-teman penyetaraan ya, kita in-passing juga nih di pusat juga belum terima untuk grade 10 itu gitu. Itu kan sebenarnya pada menunggu ya. Masalahnya di sini memang sulit berat juga karena masalah hak ya, hak dan kewajiban. Jadi kita dituntut kewajiban dengan uraian tugas jabatan yang disebutkan dalam aturan, sementara hak kita belum terima. Jadi kadang-kadang kerjanya mungkin setengah hati juga ya dalam menyusun laporan analisis maupun tugas-tugas yang lain. Jadi mungkin saya sarankan seperti itu Pak Aswal. Mungkin kalau bisa termasuk teman-teman dari provinsi lain juga kalau bisa memberikan support gitu kan dalam bentuk surat resmi, mungkin melalui provinsi lah dikoordinir. Kalau seyogyanya memang keputusan pengangkatan penyetaraan itu memang perlu dirubah menurut saya, karena di situ menyebutkan nominal. Seharusnya keputusan pengangkatan itu tunjangan jabatannya mengikuti peraturan perundangan, kalau menurut saya lebih tepat seperti itu. Jadi tidak disebutkan nominal. Memang harus direvisi sih, karena di situ kalau dilimpahkan ke pejabat
administrasi belanja pegawai pun juga ragu untuk membayar kan BPABP-nya. Sementara DSK dibunyikan diikat dikunci nominalnya 540, sementara Perpres yang terbit setelah pengangkatan di Januari itu tarifnya berbeda. Jadi harusnya kan menyesuaikan. Logikanya aturan itu menyesuaikan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang baru seperti itu. Apalagi posisinya Perpres itu di atas aturan yang sudah ada gitu, di atas aturan dari yang lain. Mungkin perlu koordinasi seperti itu juga Pak Aswan. Jadi memang masalah kesejahteraan nggak cuma yang penyetaraan nih sebenarnya, permasalahannya yang in-passing juga menunggu karena banyak nih di grup kita juga yang bertanya masalah tukin kita belum dibayarkan. Kalau tunjangan fungsional, kalau teman-teman yang in-passing kan sudah bisa ya dibayarkan. Mungkin itu ya Pak Aswal ya. Itu Mas Ade, apa namanya, di GPP kita itu rancu juga kalau gitu kan. GPP kita itu kalau kita bayar sekarang kita ini yang non penyertaan itu 540 nggak ada apanya, nomenklaturnya nggak ada ya tinggal berarti masih menggunakan jabatan struktural gitu kan. Seharusnya sudah diarahkan ke jabatan fungsional itu gitu kan. Nah, jadi itu rancu juga di sana itu. Sampai kapan mau seperti itu gitu kan. Jadi nanti kan GPP juga kita itu juga bermasalah pada akhirnya gitu. Ya benar. Memang idealnya yang paling tepat itu sudah diupdate juga ya. Artinya data jabatan di GPP mengikuti data jabatan sekarang. Artinya kalau Pak Aswal sudah dilantik fungsional dari Desember, ngikutin otomatis kan haknya seharusnya udah menerima tunjangan jabatan sebagai fungsional ahli muda terhitung Januari ya. Perpres kan berlakunya Februari kalau nggak salah ya, berlakunya ya. Berarti harusnya sudah menerima tunjangan jabatan fungsional itu terhitung di bulan Februari. Kecuali yang Desember kan belum ada terbit waktu itu ya. Desember Januari belum berlaku, masih berlaku SK yang lama. Memang itu perlu perubahan dari keputusan itu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya dikoordinir teman-teman di daerah juga gitu, mungkin melalui provinsinya nanti. Sebenarnya secara informal saya udah komunikasi dari ini ke teman di SDM, tapi memang mungkin menurut saya juga perlu tahu nih Pak Sekretaris Jenderal KPU mungkin perlu baca juga lah surat dari daerah mungkin. Artinya laporan gini kan otomatis mungkin tindak lanjutnya bisa lebih cepat ya. Dengan dasar-dasar aturan yang ada tentu ya suratnya. Dari Permenpan 17 maupun dari Perpresnya nanti silakan disiapkan lah seperti itu. Nanti kan istilahnya ada triggernya nih. Ada triggernya nih buat teman-teman yang membidangi itu, artinya supaya jalan lebih cepat. Sebenarnya ya jangan, ini bukannya saya memprovokasi ya, tapi maksudnya supaya ada trigger juga nih. Kalau secara informal saya benar udah coba ngomong. Oke, Mas Aswal, sabar aja dulu sambil menunggu teman-teman SDM mungkin sedang bekerja ya. Memang saya dapat informasi juga ketika memang penyetaraan itu ada plus minusnya. Plus minusnya itu seperti penilaian angka kredit untuk yang penyetaraan itu lebih besar dibandingkan sama in-passing. Sehingga mungkin plusnya untuk in-passing itu mereka mendapatkan tunjap yang lebih cepat dibandingkan yang penyetaraan kemarin. Bukan begitu Mas Adi ya? Ini ada pertanyaan selanjutnya Mas Adi, masih terkait dengan kesejahteraan sih. Misalnya ada analis keuangan yang dia juga sebagai PPK atau PPSPM Mas Adi. Dia sudah mendapatkan tunjangan sebagai analis. Apakah dia dapat dibayarkan tunjangan PPK PPSPM-nya 100% atau bagaimana tuh Mas Adi? Ya, terima kasih Mas Aulia. Ini soalnya pertanyaan besar juga Mas Adi. Ya, bersyukurnya yang menjabat sebagai PPK PPSPM tidak pusing mencari angka kredit ya. Udah dapat bonus tugas pemaketan. Itu salah satu nilai positifnya. Tapi memang ada nilai negatifnya yang tadi disampaikan Mas Aulia. Ada penurunan penghasilan dari tunjangan atau honor sebagai pengelola keuangan. Disesuaikan honor PPK maupun PPSPM maupun yang bendahara pun juga hanya bisa menerima 40% saja. Jadi
terhitung berlakunya itu terhitung sejak kapan menerima tunjangan jabatan fungsionalnya. Umpama kita yang in passing dilantik 6 April, di bulan Mei kan kita sudah menerima tunjangan fungsional nih. Nah, berarti terhitung bulan Mei itu kalau kita sebagai PPK maupun PPSPM maupun bendahara itu hanya bisa menerima tunjangan fungsional, bukan tunjangan fungsional ya, menerima honor pengelola keuangan itu hanya 40%. 40% dari honor yang biasa diterima. Jadi jangan dibayarkan 100%, nanti jadi potensi temuan itu. Karena itu sudah dijelaskan di SBM ya, PMK 119. Ya berarti cuma boleh dibayarkan 40% Mas Ya, Adi ya. terhitung Kalau sudah menerima tunjangan. Nah, berarti pertanyaan balik lagi ke pertanyaan Pak Mas Aswal tadi ya. Jadi nggak usah dibuat dulu tunjangannya. Jadi masih bisa diambil honor untuk PPK PPSPM 100% gitu ya Mas Adi ya. Iya, Mas Aswal PPSPM kayaknya ya, atau PPK. Oke, bagi teman-teman yang lain silahkan jika masih ada pertanyaan sebelum kita tutup. Karena juga mungkin Mas Adi ada kegiatan lain. Ini ada yang nanya juga Mas Adi, boleh minta nomor kontaknya nggak Mas Adi? Boleh di-share aja Mas Aulia. Oke, boleh nanti saya share di grup. Bahkan mungkin nanti ya, kalau bisa ide Mas Aulia ini dibuat kesinambungannya ya. Jadi pematerinya bisa dari mana-mana aja nih nanti. Bisa mengundang dari instansi lain, mungkin penyelenggaranya juga. Karena lumayan ya nanti kita paling tidak sebagai peserta aja itu punya penilaian angka kredit ya. Bisa buat modal tabungan untuk semester 2 ya paling tidak. Ya apalagi kegiatan ini masih bisa dibawa ke semester 2 untuk tahun 2021 ini Mas Adi ya. Iya, jadi tidak ada salahnya mungkin nanti teman-teman yang lain punya inisiatif mengadakan ini, kan bisa media online saja atau bisa melibatkan nanti mungkin kalau punya anggaran narasumbernya dari Kementerian Keuangan, nanti mungkin dari KPPN atau Kanwil gitu kan. Nanti kita sebagai peserta kan bisa ikut, bisa dapat sertifikat maupun ini angka kredit lah nanti. Ya. Lumayan lah untuk nabung-nabung. Tanya langsung bisa menghubungi Mas Adi Putra. Ya, mungkin bagi yang belum bergabung di grup ini silakan nanti Mas Aulia dibantu biar bisa join. Siap. Mungkin kalau ada yang belum bergabung ya di grup PK sama PKPBN KPU. Nanti teman-teman yang lain bisa membantu juga karena sudah banyak teman-teman yang ikut diklat ya. Sampai dengan gelombang 3 kalau tidak salah sekarang. Bisa berbagi pengalaman juga. Iya, betul sekali Mas Adi. Bagaimana teman-teman? Pak Ade, pokoknya kami kalau nggak tahu apa-apa satupun Bapak, nanti Bapak jangan nggak diangkat Pak ya. Karena kami ini awam maksudnya baru kali ini cara ngisinya dupa itu kayak mana, nggak tahu semua punya blank nah, kami itu. Nah, karena KPPN pun sibuk, jadi nanti kalau ada apa-apa lebih cepat pun Pak Ade, nanti Bapak jangan nggak diangkat. Nanti bermasalah kami itu. Mohon keikhlasannya Pak Ade ya. Iya, sama-sama Pak. Kita saling belajar sebenarnya Pak. Amin ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup acara kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Adi Putra yang sudah memberikan waktu, dan kepada teman-teman yang sudah nge-share pengalamannya selama mengisi Dupak. Kalau bagi yang Aceh khususnya, kalau mau sharing juga dengan saya bisa langsung, nomor kontaknya juga mungkin sudah ada.
dipersilahkan kita sharing, dan pastinya jangan telat untuk mengajukan angka kredit karena pengusulan DUPAK periode 1 2021 itu berakhir pada tanggal 7 Juli 2021. Jangan sampai nanti lupa mengajukan angka kredit, nanti bermasalah dengan pengajuan pangkatnya. Oke Mas Adi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa bagi teman-teman untuk ngisi link absen biar dapat sertifikatnya. Oke, untuk sebagai penutup, Mas Ade ada closing statement, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Aulia Vicky dan Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah sangat khususnya terkait dengan persiapan untuk melakukan pengusulan angka kredit di periode semester 1 tahun 2021. Dan terima kasih juga nih banyak pertanyaan dari teman-teman ya, sebagai inilah membuka informasi ya bagi teman-teman yang lain juga, ataupun kendala-kendala yang dialami nanti sama-sama bisa kita cari. Mas Ade. Ya, gimana Pak Aswal? Mas Ade gini, apa namanya? Ini kan kita membuat yang khusus APK ya, APK ya. Gitu kan. Kita kan istilahnya perdana nih membuat apa nih, membuat apa namanya? Membuat analisis apakah itu pengolahan keuangan atau apalah namanya gitu kan, analisis itu kan. Bisa enggak Mas Ade? Misalnya Mas gini, bisa satu contoh yang sudah fix lah begitu untuk kita mengikuti apa format sudah ada gitu. Cuman bagaimana menguraikannya segitu. Contoh mungkin kalau di pusat sudah ada gitu kan, contoh-contoh mungkin gitu. Satu aja mungkin minimal, jadi kalau gitu ikuti aja gitu yang lainnya gitu kan. Ada enggak kira-kira Mas Ade? Ya, Pak Aswal. Saya yakin Mas Ade. Kawan-kawan lain ini sama dengan saya yakin gitu kan. Tapi mungkin yang lain mungkin enggak lah ya, mungkin yang alumni akuntansi mungkin enggak lah. Kalau kami yang awam nih susah gitu kan. Apalagi model saya ini kan background pendidikannya enggak pernah menyentuh sama sekali tentang itu gitu kan. Tapi kan udah lama ngurus kok. Mungkin mohon di-share. Udah lama kan. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan lain juga nunggu Pak De, nunggu minimal satu contoh saja mungkin tentang mungkin bentuk analisis seperti apa seperti itu gitu ya. Terima kasih Mas Ade. Ya, mudah-mudahan berkenan. Ya mungkin kalau contoh kita memang belum memberikan contoh ya Pak Aswal ya. Tapi kalau format memang sudah ada di Perdirjen 26 ya. Artinya dari setiap laporan analisis itu berbeda ya masing-masing peranannya sebagai apa. Baik misalkan PPK tentu format laporan analisisnya juga berbeda. Untuk teman-teman di pusat kayak saya dan teman-teman yang lain itu porsinya sebagai ALK ya rata-rata, karena kita di pusat itu yang menjabat sebagai PPK maupun PPSPM-nya di lingkup jabatan struktural di eselon 1 kalau kita di PPK-nya justru. Namun untuk format laporan sebenarnya analisis itu kembali kepada personal juga. Jadi kemampuan analisis setiap orang kan beda nih Pak Aswal, artinya pemahaman terhadap apa yang mau dianalisis dalam mengidentifikasi permasalahan juga berbeda-beda gitu. Mungkin secara gambaran umum lah. Kalau Bapak sebagai PPK atau sebagai PPSPM yang melakukan pengujian ya, mungkin minimal nih berkaitan dengan data transaksi mau menganalisis, mungkin saya ngasih perumpamaan ya, tidak ngasih format gitu kan. Mungkin ada kesalahan akun umpamanya yang mau dianalisis nih potensi permasalahannya, karena kita mengidentifikasi masalah ya. Umpamanya katakanlah ada pengajuan SPP untuk misalkan belanja bahan sebagai contoh, tapi menggunakan akun persediaan atau sebaliknya. Jadi secara peruntukan BAS tidak sesuai. Nah, disitulah mungkin yang bisa jadi bahan analisis dokumennya gitu kan.
yang seharusnya secara substansi bukan sebagai belanja barang persediaan atau mungkin kesalahan-kesalahan yang lain, permasalahan lain, itu bisa dilakukan analisis atau pemetaan permasalahan dan kemudian kesimpulannya seperti apa gitu. Nah, untuk teman-teman yang ALK juga punya uraian tugas yang berbeda, dari berita acara rekon, menganalisis temuan, mungkin LHP, rekomendasinya seperti apa. Nah, itu juga kembali kepada kita pejabat fungsional, bentuk rekomendasinya kan seperti apa, idenya ya kita sesuaikan lah, kira-kira seperti apa, tergantung konteks permasalahannya. Jadi memang kita memang tidak menyiapkan itu sampai detail di contoh gitu, memang tidak kita siapkan. Jadi ya tergantung masing-masing personal kita lah dalam memahami permasalahan gitu. Tapi butir-butirnya sebenarnya sudah ada. Sinyalnya kayaknya ya. Ya, halo Mas Ade. Ya. Ya. Ya, Mas Ade. Ya. Ya, Mas. Jelas? Ya, jelas. Oke. Oke, Mas Aswal, berarti sudah terjawab tadi Mas Aswal. Ada pertanyaan satu lagi di chat. Oh ya, ini ada pertanyaan Mas Ade. Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Ade sebelum kita tutup sesi. Sebenarnya udah kita mau tutup ya. Cuman mungkin baru panas ataupun baru masuk. Ini pertanyaan dari KPU Banda Aceh masih Mas Ade. Bagaimana dengan cara mengisi dupak PPSPM? Mohon petunjuk dan arahannya. Ini maksudnya gimana ya pertanyaannya dari KPU Banda Aceh? Mungkin bisa ditanyakan langsung KPU Banda Aceh. Pak Ali, Mas Ali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan, Ya, Mas. Ya, maaf, agak telah bergabung nih Pak. Yang ingin sebenarnya banyak juga teman-teman yang di analisis pengelola keuangan ini Pak, yang nggak masuk dalam pengelola keuangan baik itu PPK maupun PPSPM Pak. Itu pengaruh untuk pengajuan dupa itu seperti apa Pak? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mohon petunjuk Pak, arahan Pak. Ya. Ada teman-teman juga yang yang memiliki analisis jabatan ini tapi tidak terlibat dalam pengelola keuangan baik itu PPK maupun PPSPM. Dari penyetarannya Pak atau invasi? Iya, iya Pak, benar Pak. Ya, terima kasih sekali. Suaranya bisa kedengaran ya? Ya, kedengaran Mas Ade. Ya. Jadi memang ini satu kendala juga ya memang untuk teman-teman yang menjabat sebagai analis pengelola keuangan APBN tapi justru tidak ditunjuk sebagai PPK ataupun PPSPM. Memang idealnya memang jabatan ini itu memang untuk posisi PPK PPSPM itu diprioritaskan untuk ditunjuk kepada pejabat fungsional APK APBN ini. Namun memang permasalahan ini bukan cuma di daerah nih sebenarnya Pak Ali. Kita yang di pusat pun banyak juga nih dari penyetaran maupun invasing justru belum ditunjuk sebagai PPK PPSPM. Namun butir-butir kegiatan selain PPK PPSPM itu setidaknya harus ditunjuk sebagai penyusun laporan keuangan atau ALK ya. Jadi kalau memang tidak ditunjuk sebagai PPK PPSPM untuk jabatan fungsional APK APBN ini hanya bisa menjalankan pelaksanaan tugas analisis terkait dengan laporan keuangan instansi. Jadi masuknya ke ALK. Nah, memang di sini
Tantangannya berat sih memang Pak Ali, termasuk saya sendiri ya. Tantangannya berat karena setiap laporan analisis, karena kan ALK ini nggak dapat angka kredit pemaketan, beda sama PPK maupun PPSPM. Istilahnya cukup modal SK penunjukan, dapatlah angka kredit pemaketan minimal target setahun itu tercapai. Namun untuk ALK itu berjuang harus lebih berat, lebih keras lagi ya, berjuang lebih maksimal lagi. Karena harus banyak laporan analisis yang bisa dibuat, atau mungkin Bapak Ibu bisa mengambil opsi ke pengembangan profesi untuk mencari angka kredit ataupun ke unsur penunjang nih. Contohnya kayak kegiatan sekarang ini. Jadi sebagai anggota misalkan dari seminar ataupun workshop itu bisa menjadi penambah poin nanti gitu. Jadi harus jeli untuk ALK ini, jangan hanya fokus menyusun laporan karena berat ini. Kalau nyusun laporan analisis, satu laporan bobotnya hanya 0,02 atau 0,04, mau dibikin 10 laporan nilainya nggak nyampe 1. Bikin 50 laporan nilainya baru 2. Sementara target setahun kalau untuk jenjang ahli muda 25. Coba bayangkan, maka ini cukup berat. Namun memang permasalahan ini tidak hanya di KPU ya, KL lain pun juga sudah sempat mendiskusikan sama pembina jabatan profesi kita ini, yaitu direktur atau DSP. Jadi pada rapat tanggal 1 Juli kemarin, saya juga sudah menyampaikan termasuk teman-teman dari KL lain, bahwasanya untuk jabatan fungsional yang hanya dia bertugas sebagai ALK itu ada semacam diberikan opsi pelaksanaan tugas lain, karena kalau cuma ALK ini sepertinya berat gitu. Jadi kemungkinan nanti ke depannya akan ada revisi mungkin dari sisi regulasi, revisi untuk penambahan alternatif butir-butir kegiatan untuk pejabat fungsional yang tidak ditunjuk sebagai PPK maupun PPSPM. Jadi jangan berkecil hati dulu. Kemungkinan nanti ada tugas tambahan yang akan ditambahkan bagi pejabat fungsional untuk opsi yang baru nanti. Artinya selain tugas yang 7 butir di lain tugas ALK, itu nantinya akan ada revisi kemungkinan. Namun yang untuk saat ini ya, kalau hemat saya, kita sama-sama berjuang saja untuk mengambil opsi lain, paling tidak ke pengembangan profesi maupun ke unsur penunjang yang menjadi sarana kita bisa mengumpulkan bukti-bukti fisik yang akan diusulkan menjadi angka kredit nanti di periode penilaian, baik mengikut seminar maupun nanti ikut e-learning, umpama ada e-learning dari yang diselenggarakan Pusdiklat Anggaran, Pusdiklat AP, itu juga bisa menjadi unsur pengembangan profesi ya, karena ada nilainya gitu. Mungkin itu Pak Ali. Keluhan ini sebenarnya permasalahan banyak dialami oleh teman-teman yang ALK lainnya, bukan menjabat sebagai PPK maupun PPSPM. Ya, terima kasih. Kembali ke Mas Aulia. Oke, Mas Ali, jadi itu jawabannya. Memang tantangan berat bagi yang analis yang bukan menjabat sebagai PPK atau PPSPM. Cuman seperti Mas Adi bilang tadi, itu bisa lihat aja butir-butir kegiatannya itu di Perdirjen 36. Jadi yang selain PPK PPSPM, itu bisa melihat kegiatan-kegiatan baik kegiatan utama ataupun kegiatan penunjang. Seperti salah satu acara hari ini. Seperti saya kemarin ngisi untuk Dupak, untuk kegiatan diklat itu juga diminta bukti sertifikat misalnya dan bukti foto. Nah, jadi kalau kegiatan kawan-kawan yang mengikuti kegiatan hari ini jangan lupa difoto, karena nanti juga diminta sebagai bukti dokumen untuk pengajuan Dupak. Sebelum di close, di screenshot dulu ya. Ya. Oke, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Ade yang udah memberikan waktu dan kesempatannya. Insya Allah KPU Aceh Besar juga akan mengadakan kegiatan webinar-webinar lainnya. Mungkin nanti bisa dipantengin di grup IG KPU Aceh Besar
atau juga di Facebook KPU Aceh Besar. Kita mungkin dalam waktu dekat juga akan terus mengadakan seminar-seminar, terutama yang berkaitan dengan perbendaharaan ataupun pengadaan barang dan jasa. Nanti ditunggu aja, pokoknya jangan lupa pantengin aja IG KPU Aceh Besar dan Facebook KPU Aceh Besar. Di-share juga di grup kita itu, Mas. Nanti. Siap. Nanti mungkin saya juga share di semuanya aktif kan di IG. Siap. Oke, Mas Adi sekali lagi screenshot dong. Oke, terima kasih Mas Adi sekali lagi dan kawan-kawan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Kegiatan dupaknya itu bisa dilaksanakan sempurna dan diusulkan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wan, aku minta KPPN Wan ya. Saya mau menjelaskan